Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menguji hipotesis deskriptif. Nah, di sini kita menggunakan namanya adalah uji one sample t-test. Nah, sekarang kita mengenal dulu uji hipotesis deskriptif itu yang seperti apa. Nah, ini kita mengingat tentang materi uji hipotesis terlebih dahulu ya. Kita mengingat dulu uji hipotesis deskriptif itu yang seperti apa. Nah, di sini uji hipotesis deskriptif adalah pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan satu sampel. Nah, cirinya ya, ciri kasus di mana kita menggunakan uji hipotesis deskriptif adalah ketika kasus tersebut hanya membahas satu buah variabel saja. Contohnya variabel prestasi belajar. Hanya itu saja ya, atau contohnya yang lain adalah hanya variabel kemandirian belajar. Nah, hanya seperti itu ya, hanya satu buah variabel saja. Kemudian uji prasyarat yang dilakukan sebelum uji one sample t-test adalah uji normalitas ya. Uji normalitas merupakan uji prasyarat one sample t-test. Jadi, di saat kita ingin menguji one sample t-test ya, kita harus melaksanakan atau melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Jika datanya normal, maka bisa kita lanjutkan dengan uji one sample t-test ini. Nah, sekarang untuk hipotesis dari uji hipotesis deskriptif ya, kita bisa menggunakan salah satu dari uji dua pihak atau uji pihak kanan atau uji pihak kiri, tergantung kasus kita seperti apa ya. Ini kita boleh pilih salah satu, tidak boleh dua ataupun tiga-tiganya kita pakai, tidak bisa ya, kita hanya memilih salah satu saja. Nah, berikut ini adalah contoh dari uji dua pihak. Uji dua pihak H0-nya adalah seperti ini ya, rata-rata nilai statistika mahasiswa adalah 80, HA-nya adalah rata-rata nilai statistika mahasiswa tidak 80. Kalau contoh uji pihak kiri, maka nanti pasangan H0 dan HA-nya seperti ini ya. Untuk H0-nya adalah rata-rata nilai UAS matematika mahasiswa sama dengan 75, sehingga mahasiswa tersebut lulus UAS. Kemudian HA-nya adalah kebalikan dari H0, yaitu rata-rata nilai UAS matematika mahasiswa kurang dari 75, sehingga mahasiswa tersebut tidak lulus UAS. Kemudian kalau contoh uji pihak kanan, yaitu jika H0-nya rata-rata penghasilan orang tua mahasiswa BK sama dengan 5 juta, sehingga mahasiswa tersebut bisa mendapatkan beasiswa. Kemudian HA-nya adalah rata-rata penghasilan orang tua mahasiswa BK lebih dari 5 juta, sehingga mahasiswa tersebut tidak mendapatkan beasiswa. Nah, ini adalah contoh dari uji dua pihak, uji pihak kiri, uji pihak kanan. Dan kita harus memilih salah satu dalam uji one sample t-test ini. Nah, sekarang kita akan praktik, yaitu bagaimana kita atau bagaimana caranya jika kita ingin menguji one sample t-test. Nah, misalkan di sini ada sebuah judul penelitian, yaitu penerapan media kartu kata dalam pembelajaran IPA, misalkan. Nah, di sini rumusan masalahnya adalah apakah rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar menggunakan media kartu kata lebih dari 70? Nah, di sini bisa kita lihat variabelnya hanya ada satu, yaitu apa? Yaitu prestasi belajar siswa ini. Ya kan? Kemudian hipotesisnya, nah hipotesisnya adalah di sini sebelum uji hipotesis kita lihat di sini diberikan juga datanya ya, data prestasi belajar dari 33 siswa sebagai berikut. Nah, ini adalah prestasi-prestasi belajar dari 33 siswa. Nah, sebelum kita melaksanakan uji one sample t-test, kita harus menuliskan hipotesisnya terlebih dahulu. Kalau tadi rumusan masalahnya adalah apakah rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar menggunakan media kartu lebih dari 70? Nah, berarti hipotesisnya yang bisa kita tuliskan yaitu H0-nya
Di sini rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar menggunakan media kartu kata sama dengan 70 itu H0. Kemudian HA-nya adalah rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar menggunakan media kartu kata lebih dari 70. Nah, di sini kita bisa menggunakan uji pihak kanan. Ya kan? Nah, karena apa? Karena tadi kalau dilihat rumusan masalahnya, ini kan yang ditanyakan adalah rata-rata prestasi belajarnya lebih dari 70. Nah, sehingga kalau rumusan masalahnya ada kata-kata lebih dari 70, berarti kita menggunakan hipotesis di mana nanti salah satunya entah di H0 atau di HA berbunyinya ada yang lebih dari 70. Nah, di sini yang berbunyi lebih dari 70 adalah yang HA. Nah, sehingga kita gunakan hipotesis atau ini ya, hipotesis ini menggunakan uji pihak kanan. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke praktik, nah nanti kriteria pengambilan keputusan yaitu nilai signifikansinya jika lebih dari 0,05 maka kesimpulannya adalah H0 ya. H0 ini kesimpulannya jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kemudian kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah yang HA. Nah, sekarang caranya kita akan lanjutkan di SPSS. Nah, sekarang kita masuk ke SPSS. Nah, di sini di variable view kita cukup tulis prestasi belajar ya atau nilai gitu saja. Nah, nilai. Nah, kemudian setelah itu nanti kita kopikan datanya tadi pada bagian data view. Nah, sekarang kita akan menguji hipotesis deskriptif menggunakan uji one sample t-test. Tapi sebelumnya kita akan melaksanakan uji prasyarat terlebih dahulu, yaitu uji normalitas. Ya, jika uji normalitas nanti menghasilkan datanya normal, kemudian baru kita bisa melanjutkan ke uji one sample t-test. Nah, sekarang kita lihat, kita klik analyze, deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, ini nilainya masuk ke dependent list ya. Plots-nya kita klik yang bagian normality ya, sampai ada tanda centangnya, kemudian klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini muncul di test of normality ya, di sini nilai signifikansinya 0,18. Ini lebih dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Karena data berdistribusi normal ya memenuhi uji prasyarat, maka kita bisa lanjutkan ke uji one sample t-testnya. Kemudian kita klik analyze, compare mean, one sample t-test. Nah, ini nilainya masuk ke tes variabel ya, kemudian tes value-nya 70. Kita masukkan di sini 70 karena tadi hipotesisnya itu kan rata-rata sama dengan 70 dan rata-rata lebih dari 70. Jadi ini tes value-nya 70. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini yang keluar kita lihat di bagian tabel one sample t-test yang kita lihat adalah nilai signifikansinya. Di sini 0,925 dan ini lebih dari 0,05 ya. Jadi yang diterima adalah H0, yaitu data rata-rata nilai sama dengan 70. Nah, sekarang ini tabel one sample t-test kita pindah ya, kita masukkan ke hasil output uji hipotesis, kemudian yang tabel normality ya, tabel normalitas ini kita masukkan ke output bagian uji prasyarat. Sehingga muncul ini ya, ini sudah saya taruh ya, bagian normalitasnya di uji prasyarat.
one sample t-testnya diuji hipotesis. Nah, sekarang hasilnya, jika nilai signifikansinya ini ya 0,18 lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal, sehingga bisa kita lanjut ke uji one sample t-test. Nah, di uji hipotesis ini, di tabel one sample t-test, nilai signifikansinya adalah 0,925. Ini lebih dari 0,05. Nah, berdasarkan kriteria pengambilan keputusan tadi, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah H0. Nah, H0-nya itu bunyinya apa? Yaitu rata-rata prestasi belajar siswa yang diajar menggunakan media kartu kata sama dengan 70. Jadi ini adalah kesimpulannya, ya, menjawab rumusan masalah tadi. Begitu, terima kasih.